hati bahayanya. Makanya kata Nabi, la yahlaku ma'ad du'a. Ada kati overdosisnya Pak doa itu. Maka jangan pakai ilmu-ilmu yang aku sebut tadi itu. Terjadilah, malu aku nak berdoa, saya pakai. Ya, dak kati. Zikir dan doa ini obat hati orang, obat hati. Ya. Siapapun yang hatinya gelisah, siapapun hatinya yang gundah, itu kalau dizikirkan atau disolawatkan, maka akan hilang resah dan gelisahnya. Banyak orang ini kalau lagi resah gelisah atau lagi ada masalah, dia cari orang untuk tempat dia cerita. Padahal orang yang dengar cerita kita ini, dia yang tadinya tidak tahu aib kita jadi tahu aib kita. Orang yang tadi yang tidak tahu masalah kita jadi tahu masalah kita. Dan belum tentu juga orang yang dengar cerita ini nyelesain masalah. Bisa jadi sumber masalah berikutnya. Ya. Kenapa kalau kita punya masalah, kalau kita gelisah, kita sebut nama Allah. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah ya hati ini kalau berzikir kepada Allah menjadi tenang? Ibu kalau lagi sakit datang ke dokter, terus dokter bilang enggak apa-apa, ini penyakit ringan, jadi tenang enggak? Padahal itu omongan dokter. Bisa jadi diagnosanya salah, cuma nak ngelemai ibu. Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Dokternya lah tahu wong ini ya supaya senang. Nah, itu. Apalagi kalau ngomong sama anak, enggak apa-apa Bu, itu cuma palak pening be, padahal kanker otak. Disuruhnya cepat mati biar surat tanah dapat di dia. Ya. Tuh. Tapi apalagi kalau ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir kita. Kalaupun kita mau cerita ada masalah, ceritalah sama orang yang bisa menyelesaikan dan menenangkan hati kita. Contoh ibu, aku nih kehilangan duit di rumah ini, salah sebut. Kalau aku tengok rumahnya ada tuyulnya, nah deh kacau dunia tuh, ya. Iyo, jangan-jangan tetangga kita ini ada yang ngepet. Wah, sudahlah curiga dengan tetangga pula. Ini contohnya. Atau kadang-kadang mulai uji lakinya ngomong sama, apa kau ngambil duit? Lah belago pula. Sudah. Ya, ya, itu kapan kita tidak berzikir kepada Allah dari setiap kejadian kita nih selesai, ya, selesai hati kita akan makin gelisah. Ditambah lagi kalau kita sholawat tadi, cak tadi itu, nadanya dapat, pahalanya dapat, ya. Ini dah galau-galau hal yang justru malah membuat sakit hati. Membuat hal hati makin dak keruan, kita buat. Ya, contoh ibu-ibu kalau lagi pilu mulai pilu rasa hatiku, makin pilu. Hati lagi sedih nonton film sedih, bukan lagi nangis terkemek-kemek. Ya, ini serius gitu ini. Ya, maka ini doa. Tapi ada juga yang kadang-kadang kita lalai. Padahal ini adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Nabi kita. Apa ibu-ibu? Doa. Nih doa. Dan itu yang berdoa macam-macam. Ada yang serius, ada yang promaritas baik. Biar jangan tak kelemahan tengok uang aja. Wah. Kalau lagi doa tuh serius. Ud'u rabbakum tadarru'a. Doalah dengan merintih. Karena mohon maaf, biasanya wong yang banyak perlunya sama Allah yang banyak doa. Kalau yang tidak banyak perlunya malas berdoa. Nah, aku tidak tahu ibu-ibu ini banyak perlu tidak dengan Allah nih kira-kira. Ya, banyak. Makanya kadang-kadang kenapa Allah kasih kita masalah? Kenapa Allah kasih kita masalah? Apa sebab? Supaya banyak doa. Manusia ini kadang-kadang saking lupanya, lah banyak masalah, berdoa lagi malas.
Ini tengok nih, rai-rai nih. Ya. Dikasih oleh Allah sakit supaya apa? Berdoa, ya Allah, sakit ini darimu, sembuhnya juga darimu ya Allah, maka aku minta kepadamu, apapun obat yang aku makan ya Allah, apapun usaha dan upaya yang aku makan, jadikan itu sesuai dengan kehendakmu yang memenuhi kehendakku ya Allah. Cuma itu. Lagi sekarat pun kalau Allah kabulkan, hidup lagi. Ya, doa nih, doa, oi doa. Aku kadang-kadang waktu berani agak kesel nih nengok malas berdoa nih. Apalagi berdoa cacat tidak. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang aku tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berdoa tuh nak cepat nian. Ya Allah, masih doa yang kemarin lah. Nah, deh. Ya. Ya Allah, masih ingat kan doa yang aku minta? Nah, dem. Berdoalah Bu sama Allah nih, berdoa nih. Apalagi urusan yang kita belum tahu, surga, neraka, amalan ibadah kita nih nah. Kalau urusan dunia ini kita lah tahu, ada sedihnya, ada senangnya. Ya. Yang belum punya anak dikasih anak oleh Allah. Sudah punya anak, doakan sama Allah. Ya Allah, jadikan anak aku soleh dan soleha. Tapi jangan cukup di situ baik. Ya Allah, beri aku ilmu untuk mendidik mereka jadi anak soleh dan soleha. Karena kadang-kadang wong tua ini berharap anaknya soleh, dianya tidak. Ya? Tapi bukan bapak-bapak sini, bukan. Ya? Yang nak lemak dewek itu bukan bapak-bapak sini, bukan. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Nyuruh anak ke masjid dia tidak. Ya. Tuh. Subhanallah, doakan ibu-ibu, doakan. Ya, dengan tadarru', dengan khufyah. Apa dengan khufyah itu? Khufyah itu bukan berarti tidak bersuara. Nah, dengan apa namanya? Seolah-olah ibu itu sedang sendirian antara Allah dengan siapa? Dengan diri kita dewe. Khufyah itu namanya. Ya Allah, walaupun dibimbing oleh imam, ya Allah, tuh dengan rintihan. Jangan nengok kiri dan kanan. Nengok berdoa, kapan sudah nih? Nah, ini. Ya, kadang-kadang sengaja nih pas nak doa itu di belakang. Kenapa? Pas wadah snack di belakang. Ya, kira-kira imam alhamdulillah rabbil alamin langsung tegak. Ya. Ini Allah yang menyampaikan ibu-ibu. Bu, ada tak wong kayo di dunia ini bilang sama tetangganya, kalau ada perlu minta sama aku. Tak hati. Malah tutup pintu. Mohon maaf, nolak proposal. Tapi Allah yang Maha Kaya minta sama kita untuk berdoa. Minta sama aku. Bahkan ada hadis Nabi, Masya Allah ibu-ibu, ya. Ini ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak galak minta sama Allah, Allah marah. Coba lah. Ibu-ibu kan saking sayangnya sama anak, ngomong apa? Ngomong, nah ada masalah. Ibu marah kalau kau tak minta sama ibu. Betul tak? Tuh Allah tuh saking sayangnya dengan kita. Minta surga, ngomong, aku yang punya. Minta apa? Minta nyawa, aku yang punya. Urusan dunia kita ke dokter kemana itu cuma ikhtiar baik. Ya. Ngapo nih ngapo? Ada apa? Woi, wong Talang Bandung nih. Malas berdoa nih, nah laju marah aku nih. Ya, kenapa bongkol aku lu mado? Ya Allah, tolong ya Allah. Doa aku. Mudah-mudahan yang kalau-kalau dengar. Ngapa lah juga lah bongkolnya marah-marah nih. Tuh, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo berdoa nah. Dan berdoa ini tidak perlu syarat wudu, tidak perlu syarat wudu. Ya. Nah, walaupun nanti ada adab-adabnya. Tapi tidak kata syarat yang memberatkan untuk berdoa. Mau makan baca doa, ya Allah berkahi makanan aku ini ya Allah. Mau naik kendaraan baca doa, ya Allah berkahi kendaraan aku ini ya Allah. Ya, suami istri ada doanya.
Doa sama Allah. Ya. Lahir anak baca doa. Ini dah lahir anak dang ding dung dang ding dang. Podio ya Allah. Lahir anak tu baca doa Allahumma barik lana fi auladina, atau doa ibu tu nak. Doa yang ibu hafal pamungkas. Rabbana ya Allah hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Apa ayo ni? Ada apa ni? Apalagi habis solat. Kadang-kadang banyak nian orang habis solat itu dak galak nian berdoa. Ya. Nak segera keluarlah. Padahal ibu-ibu kita ni, aku tanya sama ibu, sama bapak-bapak, kalau ada pengumuman di Linggau ini ada wong yang bakal ngenjuk bantuan, ngantri panjang, ngantri tak kira-kira? Ngantri. Wong kemarin gara-gara minyak goreng turun harga bela, penuh sampai merek minyak goreng habis, yang tinggal minyak urut, sisip dikit goreng telok pakai minyak urut. Ya, jangan-jangan Mang Ipul goreng telok kemarin pakai minyak urut. Ya, masya Allah. Teko tukang urut beli minyak goreng. Kenapa? Kehabisan minyak apa? Kan karena goreng pakai minyak goreng, ngurut pakai minyak goreng. Ya Allah ya. Ini pesan pertama. Ya Bu ya. Dan ngapa kita tidak galak berdoa? Kadang-kadang tidak yakin kalau Allah kabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah tuh berkata, berdoalah kepadaku akan aku jawab. Mak mana Allah nyawabnya? Terserah Allah. Allah yang punya cara. Dan serahkan sama Allah. Aku punya guru namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Punya ayah namanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini ayahnya belajar di Mekah selama 4 tahun. Selesai belajar, Angipul berdoa depan Ka'bah. Ya Allah, sebarkan ilmuku ke seluruh dunia. Habis doa dia agak bingung. Mak manolah cara nyebarkan ilmu ke seluruh dunia. Subhanallah, doa itu kabul ibu-ibu. Uangnya dak kemana-mana, tapi doanya nyebar kemana-mana. Apa buktinya? Berapa banyak orang-orang Indonesia, orang-orang Afrika, orang-orang Malaysia, orang-orang manapun belajar di tempat beliau. Bahkan orang Tarim sendiri yang belajar di sana menyebar, lari ke India, lari ke mana, menyebarkan ilmu yang beliau ajarkan. Ya. Jadi kita nih yang kadang-kadang apa? Tak yakin dengan doa, itulah sebabnya. Ya. Yang penting berdoa. Allah nak kabul nak tidak terserah Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini kadang-kadang galak salah ngajarin anak, doalah dulu nak, kaget serahkan sama Allah, Allah ngabul jadi dak dem. Nah, inilah yang kadang-kadang repot. Hadir acara akad nikah itu kan isinya apa? Mohon doa restu, tapi isinya pas berdoa dak katik yang suaranya metu. Tuh. Padahal itu intinya. Hiburan dan yang lain itu cuma aksesoris. Sambutan-sambutan yang panjang lebar itu aksesoris bae sebenarnya. Betul lah Pak? Ceramah itu untuk ngisi nambah ilmu, tapi intinya itu apa? Mohon doa restu. Tapi sebelum berdoa isinya dosa. Ada apa gitu ini? Doa lah yang benar. Lain bagian tegasnya diam galau. Ya. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dialah Allah yang maha hidup, tiada Tuhan selain Allah, maka mintalah, berdoalah sama Allah. Ya. Berdoalah sama Allah. Mukhlisin, tapi ingat dengan tulus. Nah, kalau berdoa tidak tulus ini susah. Ya. Berdoalah dengan tulus. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah.
Dan lagian doa itu huwal ibadah. Sebelum kita menuju jawaban Allah, baru berdoa bela ibadah. Makanya ibu-ibu, tidak ada hinaan ketika kita minta sama Allah. Nak wong hebat, nak kulit putih, nak kulit hitam, nak pemimpin, nak rakyat, nak rajo, nak budak. Kalau berdoa sama Allah bukan hina, tapi mulia. Kita ini kalau minta tolong sama manusia malah berdeman ego, terhina tidak rasa? Nah, nunggu lama. Iya Pak, nunggu lama. Sabar ya. Ya, tuh. Kenapa dengan Allah tidak galak terhina? Kok dengan manusia tangan menghina-hinakan muka? Ada apa? Tersorok-sorok. Kenapa dengan Allah tidak galak? Padahal ibu tuh berdoa belum lagi diijabah, lah dikasih pahala, dimuliakan oleh Allah. Artinya wong ninjuk pahala itu artinya dimulia. Kadang-kadang kita minta tolong manusia banyak putih lagi tidak tinjuk ya. Kalau kita minta sama manusia kan main-main ya. Bukan berarti kita ini tidak boleh saling minta tolong. Artinya kalau dengan manusia saling minta tolong kita sanggup menghinakan diri kita, ada apa kita dengan Allah kok tidak sanggup menghinakan diri? Padahal di hadapan Allah itu bukan hina, dinilai apa? Ibadah. Maka yang disebut dengan ad-du'a'u al-ibadah itu maksudnya supaya kita ini jangan malu berdoa. Ini ada pula pakai ilmu. Saya itu Ustaz dengan Allah itu sudah terlalu malu. Jadi saya ini agak gimana minta sama Allah. Ilmu kodok. Ya, ilmu Allah nih, ilmu Nabi dipakai. Yang namanya doa sama Allah tuh jangan malu, minta serius. Ibu nak minta apa yang paling mustahil? Apa kira-kira? Nak duduk samping Fir'aun? Boleh. Tinjuk sama Allah kaget masuk neraka berarti kan? Apa kira-kira? Ya. Cerita Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Balqis yang jaraknya jauh antara negeri Sulaiman dengan negeri Yaman, beda. Lagilah ada itu nunjukkan kalau Allah itu apa? Cerita Nabi Isa yang mangkok isinya makanan habis dipenuhkan lagi, kurang apa lagi? Hal-hal yang menurut kita di luar apa? Kebiasaan manusia. Cerita Nabi Musa yang lautan sebesar idak dibelah. Tapi ingat, hal-hal yang ajaib ini tentu masalahnya juga harus sesuai. Kalau kamu nak cak Nabi Musa, tentu musuh kamu sekelas Fir'aun dulu. Leo. Kalau doanya sakit pilek, ya tentu obatnya sekelas pilek. Leo serius aku tuh. Ya. Kalau nak main-main, kalau nak model Cak Fahmi nak dapat ginjal, kena gagal ginjal dulu. Ya, berdoanya tuh. Tentu kelas-kelasnya ada beda. Nabi Isa kelasnya berbeda. Nabi Musa kelasnya, Nabi Muhammad. Ustadz, aku kepengen seperti Nabi Muhammad. Dari sela-sela jari keluar air. Nak sekelas Nabi Muhammad dulu ujian dan cobaannya, karena memang Nabi Muhammad mengeluarkan air-air di sela-sela jarinya, kena boikot oleh bangsanya, ya, oleh sampai air minum beda dinju. Maka Nabi Muhammad diberikan oleh Allah penyelesaian masalah umatnya, keluar air dari sela-sela jarinya, dan ini lebih baik daripada air Zam-Zam. Tapi air ini tidak ngatain lagi. Kalau ada orang ngomong aku masih ada sisanya, mudi ya. Tapi kita beruntung diabadikan oleh Allah air Zam-Zam dari telapak kaki siapa? Dari telapak kaki Nabi Ismail. Kalau telapak kaki kita ini sumur yang ada jadi buntu, boro-boro nak mengeluarkan air ngijak sumur wong buntu.
bahkan ngambil air sumur wow. Masya Allah. Gimana ibu-ibu? Lah mulai dulu semangat nak berdoa nih. Harus. Ini kadang-kadang posisi tangan beda jelas. Nah, ngangkat tangan berat. Oh ya Allah. Ya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata wong beriman. Wa imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, cahayanya langit dan bumi. Bu, kebayang enggak oleh kita? Tentara perang Badar 313, wakila 315, wakila 316, wakila 317 menghadap 1000 tentara. Menurut logika kita 313 berhadapan dengan 1000, ludes enggak tuh kira-kira? Habis. Ya. Kata siapa sahabat enggak gemeter? Gemeter juga. Cuma Nabi mengingatkan tentang minta sama Allah, senjatanya orang beriman. Nah kita ini mohon maaf ibu-ibu, kenapa Islam kita tidak berjaya? Karena umat Islamnya tidak yakin dengan apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Ada seseorang yang berkata, saya lupa namanya, ini seorang ahlu ilmu berkata apa? Orang-orang ya, kenapa orang-orang di luar Islam berjaya, orang-orang di dalam Islam berjaya? Jawabannya cuma sikok. Jawabannya cuma sikok. Apa? Meninggalkan agamanya. Dua masalah, dua pertanyaan, satu jawaban. Kenapa orang non muslim berjaya, orang muslim tidak berjaya? Kenapa? Jawabannya sikok. Meninggalkan agamanya. Orang-orang non muslim berjaya meninggalkan agamanya, orang-orang muslim tidak berjaya meninggalkan agamanya. Kita wong muslim meninggalkan agamanya. Tuh. Contoh urusan sampah di Singapura, walaupun negeri yang ya non muslim, ibu-ibu, urusan sampah didenda besar-besaran. Bahkan ada sebuah negara sampai urusan LGBT sikat bunuh kalau ada yang punya penyakit itu. Kita ninggalin agama kita, ya ini jadi masalah ya. Tuh, ini urusan masalah yalah, ala kulli halin. Nak panjang lebar kayak urusan itu bahaya nih zaman main ini ya. Tapi yang penting ini kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a ya, apa namanya, silahul mukmin, tiang agama, cahaya langit dan bumi. La yaruddul qadha illa du'a, tidak akan ada yang merubah qadha kecuali doa. Apa qadha itu? Urusan takdir ini ada dua, ada yang namanya qadha, ada yang namanya qadar. Dalam akidah kita yang diajarkan dalam madhab Asy'ariyah Al-Maturidiyah, yang namanya al-qadha itu apa yang tertulis oleh Allah. Al-qadar itu apa yang tertulis terjadi. Jadi yang tertulis ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Contoh, seandainya Mangipul tertulis tertulis agak nakal, tertulis, contoh Mangipul jangan marah tapi ibunya berdoa terus, ya Allah jangan jadikan anak aku ini nakal, ya Allah jadikan dia anak yang soleh ya Allah, tolong ya Allah balikkan dia ya Allah. Doa terus, bahkan demi doanya terkabul nih. Nah, subhanallah. Ibu-ibu, nakal enggak? Apa yang tertulis tadi nakal, tapi subhanallah ya, tidak begitu lama dia berubah menjadi baik. Itu fungsinya doa. Cuma urusan qadha ini kita tidak tahu. Ini nih urusan Allah. Ini kadang-kadang banyak juga yang, lah Ustaz, kalau Allah lah tahu dia bakal jahat, ngapa Allah lahirkan? Loh, urusan Allah. Itu tidak usah tahu. Ya, sama seperti Dajjal akan muncul. Ya,
Jangan kita, ini urusan Allah, ini skenario, ini adalah apa yang Allah bakal tahu terjadi di muka bumi. Nah kita karena tidak tahu, lakukan apa yang menuju kita tidak tahu itu. Kalau kita kepengen makan, masak. Kalau kepengen masak, belanja. Nak belanja, kerja. Itu urusan kita. Karena otak kita ini untuk melihat apa yang terhitung dengan kalkulator, apa yang tidak terhitung oleh kita, itu urusan Allah. Ini namanya qadha. Makanya ibu-ibu, apapun qadha kita minta dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, jadikan aku wong yang husnul khotimah. Kita tidak tahu kita suul khotimah atau tidak, tapi doalah terus. Malah tahu aku suul khotimah untuk apa aku berdoa? Lah, makanya Allah tidak nyuk tahu. Ya. Ini nak ngintip pula, nak jadi kepean. Kira-kira aku masuk surga apa tidak? Lah, minta baik kata Allah. Urusan kita tuh minta. Makanya kata Allah, apapun qadha kita tidak tahu, minta dengan doa. Ya Allah, minta surga. Ya Allah, minta Rahman. Ya Allah, minta. Ya, jangan yang terjadilah. Wah, ini ilmu dari mana? Yang terjadilah. Ya, yang terjadilah. Terserahlah Allah nak jadikan aku miskin apa tidak. La ilaha illallah. Inilah ciri-ciri orang yang tidak mengkaji tentang Islam. Ya, apalagi ada yang sok-sok humul, sok-sok apa namanya, hanya menuju Allah. Ya, apa? Saya mungkin tidak makan ya, tapi ya terjadilah. Ini bukan Islam. Islam itu tidak begitu. Waktunya makan, waktunya tidur. Islam itu begitu. Waktunya bergerak, karena Islam mengajarkan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Urusan tetangga lagi diatur oleh Islam. Kemarin sudah kita bahas kan urusan tetangga. Jadi ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo jangan galak ninggali doa. Baik, apa lagi kata Nabi? La yahlaku ma'ad du'a ahadun wa du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzal wa mimma lam yunzal. La yahlaku, tidak akan hancur, tidak akan celaka seseorang pun bersama dengan doa. Bu, kalau kita minum bisa celaka enggak? Bisa. Mati keselak. Buka botol, ketelan tutup botol. Ya kan? Nah, kita ibu-ibu makan durian. Ya enggak? Dok, makan durian ada selain positifnya, ada negatifnya. Makan nasi ada positifnya, ada negatifnya. Makan pepaya lah berpuluhan kilo, bahaya bulu. Ya. Tapi kalau doa sebanyak apapun tidak bahaya. Apa bahayanya doa? Mau kita berdoa untuk kita, ada bahayanya. Makanya kata Nabi, la yahlaku ma'ad du'a. Ada kati overdosisnya Pak doa itu. Maka jangan pakai ilmu-ilmu yang aku sebut tadi. Terjadilah, malu aku nak berdoa, ada saya pakai. Ya, dak kati istilah expire doa itu. Dak kati istilah overdosis. Tanya sama Bang Ipul, obat bayi lagi ada kadar overdosisnya. Dak boleh berlebih, dijatah. Nah, macam kami makan obat, bagi dua lah, kecil dibagi dua pula, biar jangan overdosis, agak gedek. Nak masuk kamar tak tahu masuk kamar istri wong, gedek din. Ya, tuh ibu-ibu, kalau dalam istilah doa minum bagus, lah banyak igo pula, nah bagus, ajur nanti kata dokter mah itu ada standarnya, sesuai apa hitungannya tuh, ada berat badan, tinggi badan, ada takarannya. Dikit igonian ndak boleh makan, ya, pakai baju aman kelobokan ndak bagus. Sempit igo pula ndak bagus. Tapi kalau urusan doa, dikit bagus, sedang bagus, banyak bagus, kebanyakan
bagus. Lebih banyak, lebih bagus. Ngapa nak doa dikit-dikit? Rabbana atina belah galo-galo. Wah, ya bagus. Ya, dikit bagus, ya. Makanya ibu-ibu, tapi kalau doa banyak ego jangan jadi imam. Segala doa dibaso galo. Makmumnya tadi doa pertama seriusnya, ya Allah. Lama turun dikit tangan. Pegel, turun dikit. Lama-lama pala imam. Lama ego. Teko doa makan dibaso galo. Oh, ya. Ya, jadi kalau jadi doa tuh, mohon maaf, yang sedang tuh yang Cak Fahmi, ambil doa yang lebih umum, minta ridhonya Allah, minta keselamatan agama, ya. Habis itu kan minta ampun dulu, minta ampun sama Allah, minta ridhonya Allah. Tadi minta doa satu doa tadi kalau tengko yang mati masuk di situ. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, terus baru ditutupi dengan lebih umum lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini kalau nanti nak doa yang panjang, habis itu doa lah, ya Allah, kunci motor aku hilang, di mana lah ya Allah? La hilang. Teko kunci motor nanya sama Allah, ya. Jadi ini ibu, ya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin. Ketahuilah, Allah tidak akan mengijabah doa yang hatinya lalai. Ibu-ibu tadi yang doa atau bapak yang doa, apa yang dibaca imam tidak didengar, amin 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 amin, tidak diampun, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau orang imam doa, kalau ada yang memimpin doa, ibu dengerin baik-baik, amin amin, begitu, ya. Jadi kalau hati kita lalai, kalau hati kita main-main, kalau hati kita lupa, maka kita, ya, tidak diijabah oleh Allah doanya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ini sajalah kajian kita. Insya Allah pertemuan yang berikutnya panjang umur, saya akan bahas tentang adab-adab doa, sama waktu-waktu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk berdoa. Sebelum saya tutup,